Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget udah mau klik video ini. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan selamat datang di Saci TV. Kisah kita kali ini datang dari seorang gadis muda bernama Siska. Siska adalah seorang gadis berusia 25 tahun yang tinggal di ibu kota Jakarta. Siska ini sebenarnya adalah seorang gadis yang cantik, lumayan menarik lah penampilannya. Kulitnya putih, rambutnya lurus sebahu, hidungnya mancung, pokoknya cantik lah ya. Tapi penampilan Siska yang cantik ini, kecantikannya ini tidak lantas membuat urusan Siska menjadi lancar dalam urusan asmara atau percintaan. Aneh kan? Diceritakan sendiri oleh Siska ini bahwa dalam 1 tahun terakhir ini aja dia itu udah putus nyambung gonta-ganti cowok itu sebanyak 15 kali. Buset, niat banget tuh Siska. Kalian mikir ya enak lah, kapan apa namanya nggak lancar itu sampai 15 kali gonta-ganti pacar. Nah sebenarnya hal seperti ini bukan keinginan Siska, karena Siska ini adalah tipikal cewek yang nggak suka gonta-ganti pacar sebenarnya. Tipikalnya itu serius gitu dia kalau sama satu cowok tuh. Kan tadinya Siska ini memiliki keinginan kuat untuk menikah di usia muda, yaitu di usia 22 tahun. Kenapa cepet-cepet nikah dia maunya? Karena dia pertimbangannya adalah supaya jarak umur antara dia sama anaknya nanti itu nggak beda-beda jauh. Ada benernya sih. Supaya kalau jalan-jalan ke mall tuh disangka tuh, kakak gitu, bisa nyaru-nyaru gitu kan, anaknya suruh jangan panggil mama ya, panggil kakak gitu. Anehnya di sini adalah cowok-cowok yang memacari Siska yang banyak banget itu, yang 15 itu dalam kurun waktu 1 tahun itu. Awalnya itu terlihat sangat-sangat mencintai Siska loh pada Tapi entah kenapa setelah jadian dan hanya dalam hitungan minggu, bahkan ada yang hitungan hari, cowok-cowok tersebut yang tadinya mencintai Siska banget, tiba-tiba itu menyudahi hubungannya. Apa karena Siska kurang enak ya? Maksudnya cara ngomongnya kurang enak. Bahkan 3 dari cowok-cowok yang memacari Siska tadi, itu 3 diantaranya sudah memberikan keputusan atau mengajak Siska untuk buru-buru menikah. Tapi ya itu tadilah, kandas. Entah apa karena Siska ini terlalu dekat hubungannya sama Yunita Ababil apa Vita Mala gitu ya. Siska pun curhat kepada salah seorang sahabatnya bernama Pratiwi. Cewek juga nih Pratiwi. Nah, Pratiwi juga heran sebenarnya. Ini apa yang salah dengan sahabat gue ini? Sebenarnya nggak ada yang salah kok dengan penampilannya. Udah cantik, pintar, baik, ibadahnya juga rajin. Hingga suatu hari Pratiwi dan Siska ini berkunjung silaturahmi ke rumah seorang sahabat mereka satu lagi yang baru saja pindah ke Jakarta lagi. Jadi mereka ini adalah teman kecil, tadinya kepisah, dia pindah ke Kalimantan, terus sekarang baru balik ke Jakarta. Sesampainya di rumah sahabatnya ini, Andini namanya ya. Ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Silahkan masuk, apa kabar kalian semua sis? Gitu kan. Silahkan masuk. Tiba-tiba Andini tuh ada yang aneh. Ngelihat ke arah Siska itu kayak dengan tatapan heran gitu. Dari atas, bawah diperhatikan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah Siska ngelihat sahabatnya begitu, mungkin dia tadinya mikirnya karena mungkin udah lama gak ketemu dia pangling mungkin. Atau ada yang berubah atau apa. Tapi lama-lama Siska juga heran juga nih, kenapa nih sahabat gue? Emang gue nyopet apa gimana kok lama-lama kok ngeliatinnya atas bawah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hei, kenapa lo lihat gue kayak gitu, kayak ngeliat setan aja? Nah, si Andini digituin dia langsung kaget kan. Enggak sis, lo tuh ada yang ngerjain. Karena lo ditempelin sama jin. Bau banget tau. Dengar dari penjelasan Andini tersebut, kontan Pratiwi sama Siska lihat-lihatan. Apa karena ini ya? Cowok-cowok nggak betah nih macarin gue karena tempelin jin yang katanya bau banget. Jadi nggak betah gitu cowok-cowoknya. Andini pun melanjutkan lebih detail lagi penjelasannya. Pokoknya lu mesti segera diatasin sis. Kalau nggak segera diatasin, lo nanti bakal jadi perawan tua. Nggak bakal ada cowok yang betah pacaran sama lu pokoknya. Apalagi ngajakin lo nikah. Nah, persyaratannya apa nih kata Siska gitu. Udah lo gak usah pikirin, lo mesti mandi ke air kembang kantil. Semua gue yang nyiapin deh. Lo pokoknya tinggal mau aja gue udah langsung mandiin. Nah FYI aja, ini si Andini ini memang keluarganya itu paranormal ya. Jadi dari kakek buyutnya dulu udah paranormal. Jadi di rumah si Andini ini juga
udah ada tempat pemandiannya gitu untuk pasien-pasien dari kakek-kakeknya. Akhirnya ya nggak jauh-jauh, nggak lama-lama Siska langsung bilang mau, karena Pratiwi juga udah bilang oke, ya udah sih coba aja, toh ini kan kita nggak bayar juga sama sahabat kita sendiri, nggak bakal dibohongin lah katanya gitu. Akhirnya Andini menyuruh pembantunya untuk membeli semua peralatannya. Nggak sampai sejam pembantunya udah balik tuh dari pasar. Ya, dia bawa semua peralatannya dari kelapa ijo, dupa, kembang kantil, kemenyan, kembang melati, pokoknya lengkap. Nah, akhirnya ritual mandi kembang pun dimulai di sebuah sumur gitu, di pinggiran sumur yang memang itu tadi yang gue udah bilang ya, udah memang itu untuk pemandian, untuk memandikan, untuk menetralisir santet segala macam dari pasien-pasiennya eyangnya si Andini. Jadi dupa 11 biji dinyalain tuh, kemudian ditaruh di sudut-sudut sumur. Kemudian air kelapa hijau tuh suruh minum 3 teguk si Siska, sisanya dicampurkan ke dalam air mandi, digentong, dicampurkan sama kembang kantil dengan jumlah ganjil dan juga kembang melati. Pokoknya semuanya udah disiapin, Siska tinggal duduk manis aja. Dan Siska dia pakai kain penutup sarung, sarungnya pun juga udah disiapin sama si Andini, lengkap. Pokoknya di situ emang namanya juga paranormal kan keluarganya kan. Nah, dimulailah. Air pertama diambil oleh si Andini. Berdoa ya sis, semoga semuanya bersih, semoga Tuhan menetralkan semua hal-hal buruk yang ada di badan lu, kata Andini gitu. Air pertama diguyur, begitu menyentuh kulit kepalanya si Siska itu merasakan ada setruman-setruman ringan gitu, entah apa. Dan kemudian air kedua, gayung kedua itu menyentuh mulai badan sebelah kanan, badan sebelah kiri gitu kan ritualnya kan. Itu tiba-tiba air yang tadinya itu biasa aja, ini Jakarta ya. Jakarta hawanya panas kan. Airnya itu nggak ada air kayak air gunung, sekalipun itu air sumur. Tapi yang Siska rasakan adalah air itu berubah dingin sekali seperti air yang dicelupin pakai es batu. Ces gitu badannya. Nah, di situ Siska udah mulai pusing keliengan kan. Nah, di situ Andini berbisik ke Siska, "Udah, lo merem aja. Pokoknya gue mandiin lo sampai bersih." Gitu. Nah, karena disuruh sahabatnya begitu ya Siska pun merem. Tapi kok lama-lama makin dingin, makin nyetrum. Terus Siska itu ngerasa kayak bumi ini kayak berputar zet gitu, kayak berputar entahlah gimana, gue juga nggak ngerti. Pokoknya si Siska ceritanya begitu ya, kayak berputar gitu. Nah, karena dia takut pingsan, si Siska ini melek, buka matanya. Nah, begitu melek, dia kaget bukan main karena suasananya berubah total. Yang tadinya ada di sumur rumah Andini dan Pratiwi menyaksikan ritual mandi kembang itu dari ujung, dari pojokan ruangan itu tiba-tiba pertama Pratiwi nggak ada dan suasananya berubah total, bukan lagi di rumah Andini tapi kayak di tengah hutan yang pohonnya gede-gede, rindang-rindang, sampai itu siang hari itu mataharinya tidak mampu untuk menembus rindangnya pepohonan di sana. Jadi suasananya itu kayak singup gitu. Singup itu apa ya? Kayak gelap, kayak redup gitu. Dan sosok yang ada di sana hanyalah Siska sendiri dan sosok yang memandikan. Oh, nggak perlu takut Mas Satrio. Kayak memandikan temannya sendiri Andini. Bukan, ternyata begitu dia membuka mata dan dia melihat tangan yang mengambil gayung, air di gayung itu, tangannya berubah menjadi tangan yang sangat tua, keriput dan pucat. Dan sosok yang memandikan itu adalah bukan Andini lagi, melainkan sosok perempuan tua dengan rambut terurai, dengan berwarna putih dan jarang-jarang gitu, tipis rambutnya, penuh uban terurai gitu. Kemudian pakai kebaya kuno lusuh, dan juga di sini Siska nggak sempat memperhatikan. Nah, sembari dia kaget, dia melihat sekeliling. Di sela-sela pohon-pohon itu pun ada makhluk-makhluk yang bermacam-macam. Mulai dari kuntilanak yang naik turun di pohon-pohon besar itu, di sela-selanya. Kemudian ada pocong yang mengelilingi mereka, ada lusinan, ada juga sosok Gondoruo di sela-sela antara dua pohon. Nah, di situ pun Siska melihat ada sosok makhluk-makhluk kerdil yang kalau dia cerita itu kayak di film Putri Salju itu loh. Dan ini dugaan aku ya, aku sebagai orang awam ini menduga ini Siska ini udah dibawa masuk ke alam jin. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar ya, buat yang lebih tahu daripada gue ya. Karena gue kan bukan orang indigo ya. Nah, di sini Siska kan merasa aneh, heran. Sebenarnya nggak takut, tapi melihat kayak gitu, sosok yang memandikan itu lalu nepuk pundaknya si Siska. "Udah, daripada takut, tutup aja lagi matanya, kamu nggak akan pingsan." Akhirnya Siska buru-buru nutup matanya lagi kan. Dan akhirnya ritual mandi kembang pun dilanjutkan dengan Siska kondisinya menutup mata ya. Karena kan emang disuruh nutup mata daripada takut gitu ya. Emang kalau gue jadi dia juga takut juga sih sebenarnya. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, ada lagi suara Andini kali ini. Sudah balik lagi Andini, bukan nenek-nenek tua lagi. Dia bilang, "Udah sis, mandinya udah kelar, lo buka mata lo."
Akhirnya Siska dengan perlahan membuka matanya kan, pelan-pelan dilihat kanan kiri pelan-pelan gitu, karena dia takut kan gue udah balik apa belum, dan ternyata sih alhamdulillahnya udah balik, udah ada di rumah Andini lagi. Dan dia pun melihat Pratiwi masih duduk di pojokan ruangan itu dengan posisi yang sama. Kemudian Andini menyuruh Siska membisiki gitu kan, udah ceritanya ntar aja, terus sekarang ganti baju aja. Akhirnya Siska pun ke kamar rumah si Andini untuk mengganti lagi, untuk pakai baju yang tadi dia pakai waktu dia berangkat ke situ. Dan benar aja, singkat cerita, selang dari mandi kembang itu seminggu kemudian, 3 dari cowok yang mengajak Siska untuk menikah yang tadinya udah putus itu, dia balik lagi dan ngajak dia untuk nikah. Sampai Siska tuh bingung, gue mau milih yang mana. Bahkan mantan-mantannya yang lain, 12 lainnya pun mengajak Siska untuk jadian lagi. Tetapi ada konsekuensinya, adalah setelah proses mandi kembang itu, Siska jadi lebih sensitif, terlebih lagi dengan satu makhluk yang tidak dilihatnya sewaktu dia mandi kembang yang di hutan tadi, di alam jin tadi ku bilang ya. Tetapi mulai saat itu, waktu Siska tidur tengah malam, dia bangun tidur, dia selalu melihat sosok ular raksasa yang melilit-lilit ranjang tidurnya dan selalu ada di dalam kamarnya. Dan Siska juga nggak tahu, nggak berani nanya itu siapa.